Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin alladzi arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Adik-adik santri yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita tetap belajar dalam Ta'limul Afkar, dan pada saat ini saya akan menyampaikan mengenai tentang zakat fitrah. Penjelasan-penjelasan yang akan saya sampaikan ini saya nukil dari kitab Syekh Wahbah Zuhaili, seorang intelektual kontemporer yang tulen produk Universitas Al-Azhar Kairo, dalam karyanya yaitu Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Nah, kita tahu bahwa zakat itu secara bahasa itu berkembang, bertambah, dan orang Arab ketika mengatakan zaka az-zar'u, ya, ketika mengatakan seperti itu artinya adalah bahwa tanaman itu berkembang gitu ya, bertambah atau tumbuh. Terus zakat an-nafakat, jadi nafkah yang barokah atau berkembang atau bertambah kebaikannya. Nah, itu yang pertama. Kadang zakat itu diucapkan untuk makna suci, ya. Misalnya dalam firman Allah, misalnya dalam surat Asy-Syams, ya, ayat 9 misalnya, qad aflaha man zakkaha, ya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Terus di surat Al-A'la ayat 14 misalnya, itu disebutkan qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri. Nah, itu kata zakat secara bahasa. Nah, selain itu, kata zakat ini secara bahasa juga bermakna pujian. Bermakna pujian seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fala tuzakku anfusakum." Jadi, janganlah kamu menganggap dirimu suci, atau Allah itu melarang kita semua itu menganggap kita itu suci gitu ya. Kita harus berpikir jangan menganggap diri kita itu putih bersih. Nah, gitu. Jadi jangan sok suci gitu ya. Nah, harta yang dikeluarkan dalam syarak itu juga disebut dengan zakat. Karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan itu, terus menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa atuz zakatah, dan tunaikanlah zakat. Nah, seperti itu. Makna-makna kebahasan ini kemudian muncul dalam firman Allah dalam suatu konteks yang khas, ya, zakat itu. Seperti misalnya dalam surat At-Taubah ayat 103, "Hud min amwalikum shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Nah, jadi dalam terminologi fikih kita mengenal sedekah, ya. Di sini ada min amwalihim shadaqatan. Misalnya dalam terminologi fikih kita mengenal sedekah, ada infak, ada zakat. Jadi
Ada ulama yang mengatakan bahwa sedekah yang wajib itu disebut dengan zakat, dan sedekah yang sunnah itu disebut dengan infak. Jadi zakat di sini dibagi dua, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Nah, sebelum zakat fitrah ya, jadi misalnya Syafi'iyah memberikan definisi zakat itu adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta, ini dalam konteks zakat mal, atau badan atau jiwa diri manusia, dalam konteks ini adalah zakat fitrah, kepada pihak tertentu. Terus Hanafiyah, mazhab Hanafi ya, memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepada kepemilikan, atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat ya, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau zakat fitrah itu untuk menyucikan jiwa seorang muslim. Nah, bagaimana hukum zakat fitrah itu ya? Misalnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari lalai dan dosa lisan. Juga sebagai wahana memberi makan orang-orang miskin setidaknya pada hari raya Idul Fitri. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya dapat diterima. Dan barang siapa menunaikannya setelah salat Id, maksudnya di sini, maka itu dianggap sebagai sedekah biasa. Jadi zakat fitrah itu dilaksanakan terkait dengan puasa dan iftar dan berbuka atau berhari raya Idul Fitri itu. Zakat fitrah ini disyariatkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Tahunnya sama seperti disyariatkannya puasa. Cuman puasa itu ditetapkan terlebih dahulu sebelum zakat. Baiklah. Selanjutnya, muzakki dari zakat fitrah ini siapa saja? Orang yang wajib berzakat. Para ulama jumhur berkata, zakat fitrah itu wajib bagi mereka yang merdeka. Anak-anak kecil, orang-orang tua, dewasa, remaja, semuanya, laki-laki, perempuan, dan bahkan budak, ya, merdeka ataupun budak, dia wajib membayar zakat. Asal mereka semua adalah orang Muslim, seperti itu. Ini menurut ulama Hanafiyah. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, zakat tidak diwajibkan atas budak, gitu ya. Tidak atas dirinya, juga tidak atas yang lain. Ya. Jadi budak menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i itu tidak diwajibkan atas budak, dan baik zakat fitrah maupun zakat mal itu tidak diwajibkan. Karena jangankan memiliki harta, terhadap dirinya sendiri budak itu tidak memiliki kuasa, gitu ya. Dia dimiliki orang lain. Sedangkan menurut Hanabilah, ya, budak tetap diwajibkan membayar zakat berdasarkan keumuman hadis yang telah disebutkan. Misalnya hadis yang berbunyi begini: Farada
memfardukan atau mewajibkan Rasulullah Rasulullah zakatul fitri, zakat fitrah ala hurrin, atas orang yang merdeka, au abdin, atau budak, dzakarin au unsa, laki-laki dan perempuan, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Jadi jumhur mengatakan bahwa zakat wajib atas setiap orang yang memiliki makanan pokok, dan makanan pokok yang wajib, makanan pokok bagi orang yang wajib dia nafkahi, ya. Jadi ada kelebihan dari makanan atau kebutuhan-kebutuhan dari dia pada saat hari raya Idul Fitri itu. Jadi orang yang memiliki kelebihan dari bahan pokok makanan, ya, dalam konteks dia sudah juga punya sandang, pangan, papan, dan bahan pokok makanannya itu lebih untuk dia makan, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Demikian juga ketika seseorang ini ingin mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang berada dalam tanggungannya, itu makanan pokok ada kelebihan bagi orang yang ditanggungnya, dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrahnya itu. Jadi bahkan menurut mazhab Maliki, ya, orang yang tidak punya apa-apa ketika menjelang hari raya Idul Fitri, tapi dia punya sesuatu yang akan datang pada dirinya pada waktu-waktu yang akan datang. Misalnya dia punya panen beras dan lain sebagainya, yang itu tidak pada saat itu tapi akan dipanen pada waktu yang akan datang, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah sekalipun dia harus ngutang. Demikian juga misalnya pegawai atau pekerja di sektor-sektor formal misalnya, ya, ketika hari raya Idul Fitri dia tidak gajian misalnya, ya, karena ada COVID-19 misalnya, maka dia tetap wajib, karena pada waktu-waktu yang akan datang dia akan menerima gaji. Nah, itu tetap diwajibkan membayar zakat fitrah. Nah, sekalipun hutang gitu, ya, nanti hutang itu akan dibayar. Baiklah adik-adik santri yang saya banggakan, itu adalah muzaki dan hukum dari zakat fitrah. Untuk bagian pertama ini saya kira cukup sampai di situ. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kita akan membahas mengenai mustahik, siapa saja mustahik, dan waktu pembayaran zakat fitrah, terus jenis dan ukuran dari zakat fitrah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.